sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, pertolongan akhirnya datang juga. Ramadan Sananta dan Beckham Putra dipastikan bergabung Timnas U24. Kekuatan Timnas U24 Indonesia dipastikan bertambah untuk menghadapi babak 16 besar Asian Games 2022. Pasalnya, dua pemain Timnas U24 Indonesia yakni Ramadan Sananta dan Beckham Putra dipastikan bergabung ke Cina. Kepastian ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji. Kata Sumarji, Ramadan Sananta dan Beckham Putra rencananya akan berangkat dari Indonesia ke Cina pada Selasa malam. Ya, kemarin kami sudah diskusi dengan Persis dan Persib. Karena ini kepentingan negara, jadi mereka melepas Sananta dan Beckham ke Timnas U24 Indonesia, kata Sumarji. Timnas U24 Indonesia melaju ke babak 16 besar Asian Games 2022 dengan status peringkat ketiga terbaik. Di babak penyisihan grup F, tim asuhan Indra Syafri itu merasakan 1 kemenangan atas Kirgistan dan 2 kekalahan dari Korea Utara serta Taiwan. Di babak 16 besar, Timnas U24 Indonesia akan menghadapi Uzbekistan karena Timnas Uzbekistan berhasil mengalahkan Hong Kong. Selamat berjuang Garuda Mudaku, semoga ada perubahan ke permainan yang lebih baik. Kabar buruk dari pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh alami gegar otak. Pemain abort Timnas Indonesia, Sandy Walsh, dikabarkan mengalami gegar otak ringan setelah tampil membela timnya KV Mechelen. Sandy Walsh tampil membela klub asal Belgia KV Mechelen dalam laga lanjutan Liga Belgia melawan OH Leuven Sabtu. Pemain naturalisasi keturunan Indonesia Belanda ini memang telah menjadi salah satu pilar andalan tim. Akan tetapi pertandingan kemarin justru membuat timnya mendapat hukuman penalti. Hal ini buntut dari pelanggaran yang dilakukan oleh Sandy Walsh. Sandy diketahui melanggar pemain OH Leuven Thorsteinsson di kotak terlarang tepat saat pertandingan baru berjalan 11 menit. Hal ini karena kepala Sandy Walsh mengalami benturan dengan Thorsteinsson dengan keras, sehingga wasit memberikan hadiah penalti untuk tim lawan. Meski begitu, tim lawan pun gagal mencetak gol karena penampilan bagus yang ditunjukkan oleh kiper KV Mechelen. Setelah pertandingan dilanjutkan, ternyata kabar kurang baik menghampiri. Sebab pada menit ke-16, Sandy Walsh harus ditarik keluar karena merasa sakit pada bagian kepalanya seusai mengalami benturan tersebut. Situasi ini pun membuat tim medis bergerak cepat untuk melihat apa yang dialami oleh pemain berusia 28 tahun tersebut. Saat diperiksa oleh tim medis, akhirnya Sandy Walsh dipastikan mengalami geger otak ringan. Melihat situasi ini, tentu saja ini menjadi kabar buruk karena Timnas Indonesia dalam waktu dekat bakal menjalani persiapan tim. Prediksi perjalanan Timnas Indonesia U17 di fase grup Piala Dunia U17 2023 versi Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan target kepada Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 mendatang. Bagaimana prediksi orang nomor 1 di PSSI itu? Saat ini Timnas Indonesia U17 sedang menggelar pemusatan latihan di Jerman. Di sana mereka akan melakoni laga uji coba. Dengan persiapan yang cukup matang, Erick berharap Timnas Indonesia U17 bisa berbicara banyak di Piala Dunia U17 2023. Kalau bisa lolos grup, kalau bisa ya berbuat semaksimal mungkin, kata Erick Thohir. Kami harap ada perbaikan kedisiplinan di formasi dan juga cara bermain karena tim yang dihadapi berkelas dunia, ujarnya.
Lebih lanjut, Erick Thohir juga memprediksi peluang timnas Indonesia U17 di grup A Piala Dunia U17 2023. Seperti diketahui, timnas Indonesia U17 akan berada satu grup dengan Panama, Ekuador, dan juga Maroko. Banyak yang bilang negara ini bukanlah unggulan di ajang Piala Dunia U17. Namun Erick tetap tak mau memandang remeh kualitas lawan Garuda Asia. Kita tidak bisa menutup mata kalau Ekuador dan Maroko disebut klub biasa. Itu saya tidak setuju, jelas Erick. Menurut saya mereka tim kuat karena sudah bisa lolos kualifikasi. Ada juga Panama yang tidak bisa dianggap remeh, tuturnya. Timnas Indonesia U17 akan melakoni laga perdana melawan timnas Ekuador U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Lebih hoki dari timnas Indonesia, Thailand lolos 16 besar Asian Games 2023 tanpa kemenangan. Timnas Thailand punya peruntungan yang bagus di Asian Games 2023. Sebab tanpa kemenangan pada fase grup, tim racikan pelatih Isara Sritaro mampu lolos ke babak 16 besar. Thailand berada di grup yang cukup berat pada Asian Games 2023. Tergabung di grup E, Thailand bersaing dengan Korea Selatan, Bahrain, dan Kuwait. Korea Selatan jadi unggulan utama di grup F. Korea Selatan memanggil para bintang utama mereka. Hasilnya, Korea Selatan tampil superior dengan meraih 9 poin, bikin 16 gol, dan tidak kebobolan. Thailand mampu bersaing di grup E dan cukup kompetitif. Walau tanpa kemenangan pada 3 laga yang dimainkan, Thailand lolos ke babak 16 besar. Lolos tanpa menang. Thailand hanya meraih 2 poin dari 3 laga grup E Asian Games 2023. 2 poin itu didapat ketika bermain imbang lawan Bahrain dan Kuwait. 2 laga itu berakhir dengan skor 1-1. Sementara saat berhadapan dengan Korea Selatan, Thailand kalah 4-0. Thailand berada di posisi ketiga klasemen akhir grup E, sama-sama mendapat 2 poin. Thailand unggul selisih gol dari Kuwait. Pada duel lawan Korea Selatan, Kuwait menelan kekalahan dengan skor 0-9. Thailand lolos ke 16 besar Asian Games 2023 lewat jalur peringkat 3 terbaik. Thailand berada di peringkat ketiga dengan 1 poin. Unggul dari Vietnam yang gagal lolos ke 16 besar.